Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fikri Ramadan dari Kurawa Farm Kediri. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin dapat menjadi pencerahan bagi teman-teman. Ini merupakan pertanyaan dulu pada saat saya awal membabat, teman-teman. Jadi apa sih yang membuat domba gemuk? Apakah protein, ataukah serat, ataukah karbohidrat? Jadi yang saya dulu kalau cari pakan konsentrat pasti selalu tanya, PK-ne piro mas? PK-ne piro? Protein kasarnya berapa? Jadi teman-teman, karena saya selalu tanya itu ke supplier konsentrat saya malah seringkali diguyu karena orangnya selalu tanya balik, lagi mau gaya apa tadi PK gede-gede ini mau gaya apa arepe? PK besar-besarnya dibuat apa? Karena memang anggapan saya dulu semakin besar proteinnya maka domba akan semakin cepat gemuk. Terus saya tanya balik, lah pengen ngelemokne iki PK-nya apa ora ya kudu dhuwur mas? Kalau ingin menggemukkan ini PK-nya apa enggak harus besar mas? Baru ini saya dijelaskan teman-teman bahwasanya yang membuat gemuk itu bukan PK tetapi karbohidrat yang dikombinasikan dengan sekian persen protein. Jadi protein berkombinasi dengan karbohidrat. Jadi misalnya orang wong ya sama kayak manusia sih bener ya. Manusia semakin banyak makan nasi maka akan semakin cepat gemuk teman-teman. Semakin banyak makan nasi maka akan semakin cepat gemuk. Semakin banyak gula-gula dan karbohidrat maka akan semakin cepat gemuk teman-teman. Tapi karbohidrat ini kalau dinyelkan hanya karbohidrat maka akan membentuk gumpalan lemak. Nah, agar tidak menjadi ginjur-ginjur dan berlemak, maka harus dikombinasikan dengan protein teman-teman. Jadi nggak perlu besar-besar angka persentase proteinnya, tetapi harus ada. Ya misal kalau di penggemukan, domba-domba penggemukan, biasanya angka PK di pakan kisaran 14 sampai 16% teman-teman. 16% ini kelihatannya kok malah maksimalnya segitu. Karena di penggemukan yang dioptimalkan itu konsumsi atau daya serap karbohidrat serta protein yang difungsikan agar karbohidrat nanti setelah tercerna tidak membentuk lemak tetapi membentuk daging teman-teman. Jadi karbohidrat fungsinya untuk apa? Untuk menggemukkan. Nah, agar gemuknya tidak menjadi lemak maka harus dikasih selingan sumber-sumber protein. Ya harus dikombinasikan lah. Kalau dalam ransum konsentrat kan ada 40% sumber protein, 40% sumber karbohidrat, serta 20%-nya bahan pakan sumber dari kedua protein dan karbohidrat. Ya ini sebenarnya saya tahu nih karena ikut pelatihan kemarin di Trenggalek di kandangnya Bapak Anang dari Hilwaya Farm. Ya sebenarnya saya sudah tahu tapi lebih tercerahkan lagi setelah saya ikut pelatihan. Nah, bagi teman-teman, kalau saya biasanya ya ini kan sumber protein dan karbohidrat harus disesuaikan dengan untuk apa saya gunakan pakan ini. Misal kita gunakan pakan ini untuk domba menyusui seperti ini, maka yang lebih dibutuhkan di domba menyusui adalah protein teman-teman. Karena ditujukan agar susunya bancar dan protein-protein yang ada di tubuh domba ini tidak larut menjadi susu dan akhirnya kekurangan protein lalu kurus. Sumber energi juga penting pada saat membuat pakan menyusui karena kebutuhan energi domba menyusui juga lumayan besar teman-teman. Harus dikombinasikan dengan protein kasar yang besar pula. Maka dari itu
yang namanya konsentrat perah pasti lebih mahal daripada konsentrat pedaging. Kalau di tempat saya ini konsentrat, ya hitungannya konsentrat raduan saya sendiri kalau untuk yang menyusui ketemune di harga 4.700 sampai 5.000-an. Ya lumayan mahal tapi nggak apa-apa. Ya ini masih tahap percobaan pembuatan konsentrat saya. Dan perlu juga, oh ya, selanjutnya premix ya teman. Fungsi premix itu apa? Fungsi premix itu untuk mensuplai mineral-mineral yang beberapa mineral itu memang harus ditambahkan di premix karena ya kita ketahui bahan pakan tidak mengandung mineral-mineral yang cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan harian dari domba tersebut. Maka harus disubal atau disubstitusi dengan adanya premix. Tetapi jika ada pertanyaan, Mas, kalau tidak pakai premix apakah tidak apa-apa? Ya ini iya ya, aku harap jujur tapi enggak ada yang menghujat. Domba breedingan saya yang ini teman-teman, yang ini, yang masih kandang koloni ini menggunakan pakan full hijauan tanpa premix, tanpa konsentrat. Ya konsentratnya paling cuman buat apa ya, buat ambon-ambon lah teman-teman. Misal di tempat jenengan kok cari premix sulit sekali ya wis. Tapi usahakan ada mineral block. Kalau ini memang rencana saya belikan mineral block saja karena saya ya wis tidak terlalu telaten untuk ngasih premix tiap hari di pakane. Jadi mineral block itu merupakan solusi bagi jenengan-jenengan yang kurang telaten dalam ngasih premix. Ya seperti saya. Nah, tujuan mineral block ini yang kedua agar domba tidak makan bulu temene. Karena untuk ngasin mendapatkan mineral-mineral dari, harusnya ngasin itu tempatnya di tanah seperti ini. Jadi mereka ngasin di tanah, makan tanah itu untuk apa sih? Untuk mendapatkan saripati mineral dari tanah teman-teman. Tapi jika ternyata kandangnya panggung tidak terdapat tanah, maka domba cenderung makan bulu temene. Ya mungkin dia beranggapan bahwa makan bulu temene bisa membuat tubuhnya mempunyai suplai mineral yang cukup. Tapi sebenarnya ini malah bahaya karena bisa menyebabkan hairball. Hairball ini berupa gumpalan bulu yang mengendap di usus. Nantinya pasti akan mati domba yang terdapat hairball dan sulit sekali digemukkan. Ya itu saja sih teman-teman. Durasinya sudah 8 menit ternyata. Biar enggak terlalu lama dan saya kesulitan uploadnya karena memang harus, kalau mau upload harus ke warung dulu yang wifi-nya cowok. Karena kalau pakai data bisa tekor teman-teman. Yowes, terima kasih. Sekian, saya Fikri Ramadan menginformasikan dari kandang Kurawa Farm Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.